Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala membina daita kesempatan karena daita melakukan ibadah itu bukan karena kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada rumai ame nembak dan hanya kepada rumai ame meminta pertolongan. Jadi kita tanamkan kayak agenda daita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadah berupa solat ini adalah murni karena Allah. Karena Allah memudahkan daita untuk melakukan kebaikan ini, bukan karena kekuatan daita. La haula wala quwwata illa billah. Berarti dua fondasi yang harus kita tanamkan kayak ada daita. Iyyaka na'budu, berarti ini menunjukkan daita harus ikhlas, ibadah itu hanya kepada Allah, berarti menghilangkan riya. Sehingga Allah mengancam fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Celaka di rumah sembahyang. Jadi di rumah sembahyang lalai dalam waktunya, lalai tidak khusyuk. Kemudian alladzina hum yuraun, mereka ingin memperlihatkan solatnya. Syukur daita roibeki empoi pahala, syukur, tapi membahaya nih. Empoi pahala tapi raka dosa. Ini bahayanya riya. Innama akhwafu ma akhafu alaikum, sesungguhnya paling jika mentau kai barai kai merah dan yang gahi nabi punya sahabat apa walin daita yang bukan sahabat, yaitu asyirkul asgar, syirik kecil. Mahwa syirkul asgar dalam riwayat Allah, syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Apa itu syirik yang tersembunyi? Gahi nabi ardiya, itu riya. Ingin dipuji. Nas'alullah salama wal afiyah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang satu ini. Karena riya adalah salah satu penyakit yang menjadikan orang yang beramal bisa menjadi masuk neraka. Bisa jadi muncul di hati daita. Bisa jadi orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala daima paling menurut daita ya, melakukan kebaikan, solat di atas sunnah, manhaj salaful ummah dan seterusnya. Ya, mungkin ittiba, alhamdulillah. Ittiba, alhamdulillah. Fattabi'uni, ikutilah aku, kata Allah, menyuruh Nabi kau kepatuh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perlu kita tes hati daita setiap hari. Untuk apa? Untuk memperbaiki niat daita. Bisa jadi daita makarabi kelampar rabi tahun deh, itu bisa jadi lebih buruk di mata Allah dibanding orang melakukan kemaksiatan. Bisa jadi. Kenapa? Karena orang melakukan kemaksiatan dia merasa diri berada di atas maksiat, mungkin Allah akan membuka pintu hidayah kepadanya, pintu taubat, kemudian dia akan kembali. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim, hanya saja amal itu tergantung penutup. Nah, yang kita khawatirkan ini diri daita. Yang selama ini saya jadi ini, saya begini, saya begitu, ngaku, muncullah ujub. Ujub itu termasuk syirik kecil. Kenapa? Karena dia menduakan dalam ibadahnya itu, dia beribadah kepada Allah tetapi dia menduakan dirinya. Kalau syirik, kalau riya sama ujub itu bedanya sedikit. Kalau riya, dia beribadah, misalnya di sembahyang, tetapi dia menduakan sembahyang dari rumah, tetapi dia juga tampakkan untuk orang lain.
Dia rasa sembah petaho, doa petaho. Sama nung mada akan misal untuk petaho, mau taki pelingap doa lah cupai seraman naudzubillah. Nah itulah menggandengkan ibadah kalam parabi metaho. Tujuannya niatnya lillahi ta'ala, tetapi ada juga tujuannya masuk untuk manusia. Mau taki pelingap bedoi sum'ah, mau taki keroi bedoi, mau dan sudah naudzubillah. Adapun ujub, re perlu uvekindaina. Rai melakukan kebaikan je karena memang Rai paling tahu. Nah sudah memasukkan dirinya, dia beribadah kepada Allah, tetapi dia juga mengandalkan dirinya. Rai ini, Rai, itulah. Naudzubillah, ini penyakit hati yang sangat berbahaya bagi orang beramal. Tidak akan masuk penyakit ini kepada orang yang ahli maksiat. Tidak akan masuk. Apa yang diujub maksiat mereka? Apa yang diujub riaknya? Apa yang diriain? Mungkin makanya ini menjadi evaluasi murid wakondaita wara tempat dauma iha karawi. Jangan pernah dicela. Jangan pernah menganggap diri andau nerea ihane bahaya. Subhanallah. Doakan. Jalan satu-satunya adalah nasihati secara baik. Kemudian doakan. Apa ini kayaknya mailan be sembah. Wa ma alaikal balag. Tujuanmu hanya nyampaikan. Innaka la tahdi man ahbabta. Cukup. Mai rambe, mai sembah. Sudah selesai. Kena doakan di sujudmu ya Allah. Allahumma hdihi innahu la ya'lam. Rumai bawi hidayah rene. Rokai pehendai rokai angkanya. Sesungguhnya dia tidak mengetahui bagaimana kewajiban naena penting wajib sembahyang. Sudah selesai. Doakan terus sampai mati. Karena daita mengamal pihi daum tahu kan takai ihane karena dirundai bukan dirudau. Kita sedang beribadah kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, tujuannya untuk diundai. Nah jangan sampai daita yang menganggap tanda kutip ya diri umadam paling utama, menganggap diri ini subhanallah terhapus. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jikalau engkau wahai Muhammad, ini ayat ini untuk Nabi Muhammad. Tetapi apalagi untuk kita. Jikalau engkau melakukan kesyirikan la yahbatanna amaluk, maka amalmu akan seluruh terhapus. Batal saja sebenarnya. Makanya bagaimana caranya? Caranya sebenarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala munculkan dua ayat ini. Satu ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu adalah ikhlas, berarti lawannya riya. Iyyaka nasta'in itu adalah ini hanya pertolongan rai kesembilan karena eme rumah. Suana karena randi, makanya hilangkan ujub. Rai kesembilan di rumah karena rai pengi permohonan pertolongan kami sehingga pek rai sembah karena dini rai mapetenggo eme apa karena eme mapetenggo rai rumah pek sembah. Itulah sebenarnya kan rahmat Allah Subhanahu wa taala mairan daita tanamkan terus penyakit hati ini naudzubillah la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan bermanfaat harta dan harta banun anak-anak illa kecuali man atallah dauma eta ingin rumah melalui eda angin lau rumah macam daumate dalam keadaan atallaha biqalbin salim dengan hati yang selamat dari kesyirikan, selamat dari penyakit hati, selamat dari segala-segalanya. Itulah yang bermanfaat sebenarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini Mada ingin mengkaji sedikit tentang tafsir surat Al-Fatihah. Yang semoga dengan tafsir ringkat surat Al-Fatihah bisa menjadikan daita semakin khusyuk daita solat. Tafsir sama terjemahan beda. Kalau terjemahan, kita terjemahan perkataan misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Itu terjemahan. Tapi kalau tafsir bagaimana penjelasan yang unik di dalam ada faedah-faedah menjulang faedah dari tafsir Al-Fatihah ini. Sebenarnya kan rahmat Allah Subhanahu wa taala terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu banyak namanya. Dikatakan ada yang mengatakan 20 buah ngantana. Wala ruqyah wala alhamdu wala as-shalah. Dikatakan banyak. Wara sab'am mathani, wara ummul Quran. Tapi yang sering kita dengar adalah Al-Fatihah. Suratul Fatihah artinya surat yang membuka ayat Al-Quran. Terjadi perbedaan pendapat para ulama. Surat Al-Fatihah ini 7 ayat, sepakat seluruh ulama 7 ayat.
Tetapi terjadi perbedaan pendapat para ulama, dijelaskan sangat detail oleh Ustaz Firanda di buku tafsir beliau dan di kajian-kajian tafsir beliau. Masya Allah, luar biasa bagaimana ulama menjelaskan di madhab ini mengatakan salah satu ayat yang pertama adalah soal Al-Basmalah. Tapi ada juga ulama mengatakan Alhamdulillah. Berarti mapehs alhamdulillah berarti ayat maka ono kaina siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat kepitu kaina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Intinya nenek hanya terjadi perbedaan pendapat ulama. Walaupun kayak kita sepakati aja lah biar tidak terjadi. Itu bagi orang yang penuntut ilmu saja yang membahas ini. Biar kita tidak bingung, kita fokus aja ke Al-Quran, rok baca mendaine. Ayat pertama Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya walaupun peane waratin pamapelinga, suana. Ayat pertama Alhamdulillah. Ada masing-masing punya pegangan masing-masing. Karena pegangan ayat pertama Alhamdulillah ini ada hadis qudsi. Qasamtus salata nisfaini. Aku membagikan solat ada dua. Kemudian ayat pertama wa idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini hadis itu. Itu yang jadi dalil menginti surat Al-Fatihah bahwa ayat pertamanya alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga yang pegang terutama di dalam mazhab Syafi'i itu ayat pertama adalah surat pertama adalah basmalah. Dan sepakat para ulama Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Al-Quran. Salah satu yang disepakati oleh para ulama Bismillahirrahmanirrahim itu adalah dalam surat An-Naml yang mana isi surat Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sepakatnya nih. Adapun Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama apa tidak itu terjadi perbedaan. Intinya Maira nginti sesuai dengan apa yang kita keqraannya sudah. Tidak usah dibahas perbedaannya. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Kita sepakati aja. Terus ndaine pernah nih contoh ke segi denggan deh. Bacaan bismillah misal. Nah, berarti itu pendapat rakaat pertamanya contoh. Sebenarnya kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini terjadi perbedaan juga. Inilah fikihnya, itulah Islam. Luar biasa Islam nih. Yang penting legowo. Warama baca penae bismillahirrahmanirrahim ara kencarana. Warama baca papoki bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah penae ara kencarana. Waradama baca qaulalo bismillah langsung alhamdulillah karena dia yakin ayat pertama adalah alhamdulillah ara warancarana. Yang walaupun kalau dipegang oleh Ustaz Firanda itu ayat pertama alhamdulillah. Itu menurut ilmu beliau karena tergantung ilmu. Ndai mah sempulan kan terutama madaknya ya sudah kita ikut apa yang bara kita ndainya sesudah bismillahirrahmanirrahim rakaat pertama, ayat pertama. Jadi ndai ta renta baca peboki. Selama dia alhamdulillah baca peboki aja mada. Tetapi kalau di jamaah yang biasanya kalau biasa kalau masalah. Contohnya di sebuah musola atau masjid yang tanda kutip memboraakan kita harus keraskan. Itu terjadi, jangan sampai nih baca bismillah karena tiba-tiba bisa dong belum disampaikan kecuali sudah disampaikan baca benar misalnya di musola yang harus patuh mazhab Syafi'i harus baca bismillahirrahmanirrahim itu terjadi perbedaan kecuali waktu biasanya orang masalah kondam baca bismillah orang masalah tergantung pegang beko yang penting inti tanggung jawab bertemu sama Allah sok di berumah apa kebacakannya apa dak kebacakannya di kesok di serap rumah kan saya tanggung jawabkan itulah pentingnya ilmu sebenarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita fokus Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Masya Allah ini kalau kita kaji ada buku Ustadz Badrus Salam menjulang samudera tafsir basmalah buku wartabe buku narinya buku ini mengkaji Bismillahirrahmanirrahim saja luar biasa para ulama ustadz kita Masya Allah dalam satu ayat aja dikaji loh jadi satu buku. Ada ulama namanya Ibnul Qayyim ada satu kitab lupa dengan judul kitabnya 2 jilid cuman dia kaji ayat kelima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jadi 2 buku 2 jilid itulah ulama dain deh Masya Allah mada terutama pahum pesempulan dain deh baca 7 pokoknya tunti bismillahirrahmanirrahim kenau ka tunti hapa pahum pandai sempula kena mumpung berapa waktunya kemahiran dari tak kaji Bismillahirrahmanirrahim bismi bedakan antara bismi sama biismi. Dilem pakai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sana ada alif ditulis kalau di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kalau di basmalah itu tidak ada alifnya. Itu unik padahal sama Pak Auna. Iqra bismi rabbika.
Iqra bismi rabbika, tulisannya bi, ada alif bismillah. Tapi kalau bismillah ada warna. Ini ada makna-makna khusus, itu perlu kajian panjang dalam masalah ini. Intinya ada perbedaan basmalah kayak al-fatihah bismillahirrahmanirrahim nih, untuk iqra bismi rabbikal ladzi khalaq nih. Sama pembacanya tapi bedanya tuntina. Dalam pakai ayat pertama surat Al-Alaq itu bis, nih tulisannya bis. Dan bacanya bi ismi nih. Iqra bi ismi rabbika, bukan. Tetap baca bismi dalam surat Al-Alaq. Itu ada kajian khusus kenapa bisa begitu. Ulama-ulama bahasa menjelaskan bagaimana indahnya makna Al-Quran. Bismillah, dengan nama Allah. Bi dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab ada 20 makna. Waram artinya dengan, waram artinya di, waram artinya sumpah, waram artinya demi, waram artinya bersama, guna. Nah, bahkan ditafsirkan dalam masalah bismi itu artinya dengan meminta dengan meminta raya pengi raho bantu kayeme rumah dengan ngantayeme. Ini artinya dengan menyebut raya pengi bantu. Karena bi ada yang mengatakan bi yang bermakna meminta bantuan, ada bi juga yang bermakna bersama. Contohnya saya berada di Dengga, ana bidengga, bi. Berarti kalau bersama itu terjadi gara-gara salah penerjemahan, langsung maknanya keliru. Mencihi bi di sini artinya bi bermakna meminta pertolongan, bukan bi yang bermakna di atau bermakna dengan, bukan. Karena kalau dengan meminta pertolongan dengan ngantayeme rumah, nah itu artinya Bismillah. Itu wara tolu katanya nih. Wara bi, wara ismun, wara Allah. Bismillahi, dengan memohon pertolongan rentangan taeme rumai. Allah itu adalah lafzul jalalah, nganta paling agung semua asmaul husna. 99 asmaul husna itu yang walaupun banyak nama lagi, yang selain 99 nih, kembali kepada nganta Allah. Allahul Aziz, Allahul Jabbar, Allahul Rahman, Allahul Rahim. Semua nama 99 asmaul husna itu pasti kembali ke lafzul jalalah, kembali kepada Allah, karena inilah nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa nama yang tidak boleh dikasih nama kepada manusia. Contoh Allah, Ar-Rahman, Ar-Razzaq. Itu khusus untuk Allah, tidak boleh Al-Hayyu. Tidak boleh kita memberikan nama kepada selain manusia. Makanya alhamdulillah anda dolondo diganti. Yang Mada terus sampaikan sampai diganti Masjid Ar-Rahman. Sekarang diganti dengan Masjid Ar-Rahmah. Karena Ar-Rahman itu khusus ngantar rumah. Makanya rape pagedeo ngantar nandai dengan Rahman mayo rape. Karena itu khusus nama Allah. Kalau Rahim karena Allah menyifatkan manusia, menyifatkan Nabi Muhammad wa kana bil mu'minina raufur rahim. Kalau raufur rahim itu khusus dari manusia Tapi kalau Rahman tidak boleh. Makanya warat yang pengantal Abdul Rahman kejawi dengan Abdu hamba. Dah kejawi kalau Rahmani. Atau lengkap ada Rahman, hambanya Allah yang Maha Pengasih, main dia. Harus panggil lengkap. Abdu mayo atau pokoknya Rahman mayo rape. Karena itu khusus dengan Allah. Sama dine Abdullah. Apakah juga menjadi ngatur al-dola kan biasanya atau al-dila. Apakah berani kita memanggil Allah sini? Berani tak? Kayak gitulah perasaan kita kalau kita manggil dia Rahman. Misalnya contoh Abdullah ngatur, Allah. Ni kalau dom pate awan ni kau nendai ni. Dama pernah kata nawa madarau kan ni. Allah majo. Astagfirullah. Ni ura walimpa ke jauh tempat Rahman. Ya Allah. Sama nu pelingan dari Allah sini. Astagfirullah. Atau Ar-Rahman. Tahu pokok Abdullah. Dolai misal. Abdullah sini. Ini jangan salah paham. Ini pentingnya memahami Asmaul Husna sesuai dengan kaidah. Ada banyak macam bagaimana cara memahami Asmaul Husna. Bila takyifin, dan itu bukan pembahasan di sini. Sebenarnya kan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah, Abdul Rahman kita panggil lengkap.
Atau la Abdur mai bo kapok ni lalo. Atau kejauh kai wila ana labe misal. Dan salah paham daita perterjemahan contoh Abdul Malik. Ngata Abdul Malik be. Wara menjadi lalu perterjemahan Abdul Malik ini. Hamba yang memiliki. Atau Abdul Aziz, hamba yang berkuasa. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Tidak seperti itu terjemahannya. Kalau kita mengatakan hamba yang memiliki, kalau Malik, PE kejauh Malik. Karena raja artinya, PE juga Malik. Ya Maliki, wahai rajaku. Tapi kalau Malik sesungguhnya raja yang sesungguhnya adalah Allah. Tapi PE kejauh, apalagi kita ini rentel melo nih kan, tidak masalah kalau itu. Tapi kalau Rahman, Allah, Al-Hayyu yang Maha Hidup, ada khusus nama khusus kayak semalus mana Arab PE kalau kayak nganta, Arab PE kejauh kayak salah satunya Allah Ar-Rahman. Al-Malik Ar-Rahman Malik melo atau melo misal. Tapi jangan salah terjemahan. Abdul Malik hamba yang memiliki itu, hamba yang menguasai. Subhanallah, apakah kita ingin menduakan Allah dengan diri kita? Astagfirullah. Abdul Aziz hamba yang berkuasa. Astagfirullah. Sifat Ustaz. Kita terjemahkan dengan cara hambanya Allah yang maha. Misalnya kayak akmal, sempurna kan. Tidak masalah. Tetapi kata Ustaz Badrussalam itu nama makruh. Sama ngantaran deh. Saifullah makruh ngantaran deh. Tahu pekerjaan Abu Hanifah, Amal Hanifah, Badrussalam sama ngantaran dari beliau. Itu ada nama yang haram, ada nama makruh, ada nama yang boleh. Nama yang paling dicintai oleh Allah, nama yang menyandarkan dia sebagai hamba tetapi hambanya Allah. Abdullah, Abdul Malik. Nama yang haram itu Abdul Ka'bah, Abdul Jin, Abdul Syaitan, Abdul dan seterusnya. Akan terjadi perbedaan. Abdul Haris itu ada yang mengatakan Haris ini nama, ada yang mengatakan hati-hati gitu. Makanya kalau kita katakan Abdullah, Abdul Aziz atau Saifullah, siapakah seraya sehingga dijuluki Saifullah? Padahal Saifullah itu yang dijuluki hanyalah Khalid bin Walid Saifullahil Maslul. Khalid bin Walid pedang Allah yang terhunus. Siapa saya? Yang walaupun gaya abu na ini pengantar kay Saifullah niru mau takikan dia mentompor serah kemungkaran bara kelembit tulon du husun. Tani ya bara ura sepoki doa ndak masalah. Jika PN alhamdulillah bara ura nari sepoki tujuan abu na pengantar Saifullah pedang Allah yang memotong kemungkaran. Tanda sepoki tak. Ya bara sepoki. Tetapi jangan sampai itu menjadi ujub. Tapi itu tetap nama ini nama yang makruh. Akmal. Itu kan kita memuji diri kan? Apa kata enggak hindari rumah? Wala tuzakku anfusakum. Jangan memuji, jangan menyucikan diri kita. Lebih baik Aba Fatih caru nih. Tapi ada masalah no. Kemal kayak mau perisai pula sawo nih kan ada masalah ini. Tapi dalam ilmu nak ini. Kalau Abdul Aziz terjemahan yang pas adalah hambanya Allah yang maha perkasa. Maha perkasanya Allah SWT. Ndai doib, ndai itu lemah, ndai itu hamba. Apa kata Allah yang maha perkasa, ya sudah terima. Itulah Abdul Aziz. Rente menjadi Abdul Aziz. Rahim perkasa. Subhanallah. Ini bahaya nih. Bangga tanya ngantan contohnya naudzubillah, subhanallah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Atau Abdul Karim, hamba yang mulia. Saya memulia Allah yang maha mulia, ente hamba. Kita ini hambanya Allah yang maha mulia. Allah yang maha mulia, tapi yang memiliki seorang hamba namanya ente. Abdul Malik, Abdul Aziz, Abdul Jabbar, Abdul Malik, Abdul Karim. Makanya hambanya Allah ni nih. Andain mentau ngantane ngantara ini raine hamba eme rumai. Eme ni memulia nih. So na raine ke debai ni nih menundukkan diri, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya dalam mengkaji Asmaul Husna wa Sifatul Ula. Walillahil Asmaul Husna fad'uuhu biha. Seringkan baca mendaina Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum huwar rahmanul malikul quddus, dan baca-baca kayak surat apa nih? Al-Hujurat apa? Surat apa ya? Di ayat yang sering itu. Sering jadi renta-renta mendaita itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi makna bismillah dengan menyebut, dengan memohon pertolongan kai ngantai me rumah Ar-Rahmani,
Maha, ma itu artinya yang maha maha pengayang, maha pengasih. Ar-Rahmanur Rahim ne sama artinya. Cuman bedana sepoki. Rahman wala pilang buah katanya nih, wala pilang buah huruf. Ra, ha, mim, alif, nun. 5 buah. Kalau Rahim upam buah 4. Ra, ha, ya, mim. Dalam dalam bahasa Arab, dalam teori bahasa Arab, kalau dalam bahasa Arab yang sedikit bertambahnya satu huruf berarti bertambahlah makna. Contoh kabir. Kabir itu artinya besar, akbar itu artinya lebih besar. Kamil artinya sempurna, akmal lebih sempurna. Akmalu nyikinya lebih sempurna, akmala ni balikinya menyempurnakan. Bahasa Arabnya Allahu Akbar ni balikinya awana artinya bodoh. Bodoh ke? Akbaru niki padondo kim de bani artinya dari kabarun kabarani akbar. Itu bodoh-bodoh berarti Allahu Akbar. Niki naudzubillah. Kita menyekutukan Allah artinya. Allah itu adalah bodoh-bodoh bara kelembitunya. Atau barana bodoh walaupun bara sebagian. Kabarun kabarani akbar. Harap pemu kebaca padondo bana harap pemu padondo ya alifna. Baca Allahu Akbar Allahu Akbar. Itu aja. Mapadondo ke alifna akbar. Niki baliknya dai sodi. Apakah Allah itu maha besar? Nanya bahaya. Berarti mapasnya akbar. Akbarubi. Gara melanjutkannya suara Allahu Akbar Allah. Bahaya. Kalau akbar apa artinya? Allah membesarkan diri. Ini balik artinya. Bahaya. Gara-gara u, gara-gara a, gara-gara i, gara-gara mendononya. Ini bahasa Arabnya. Rahman sama Rahim 5 huruf untuk 4 huruf itu maknanya kalau Rahman itu artinya maha luas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada nama Rahman Allah, orang kafir tidak akan dapat sedikit pun walaupun 0,01 rupiah karena punya pikirnya. Tapi nyatanya dunia ini adalah mereka yang punya. Kita paling pikir sejuta, hampir 10 juta inilah kurang lebih. Makanya inilah karena ada kasih sayang Allah. Perbandingan kasih sayang rumah ke dunia aja sebenarnya itu perbandingan 99 banding 1 lah. Kalau untuk berumah kasih sayang rumah dia cuma 1 sih. Nah inilah yang ditemukan kita ini. Nah kita butuh rahimnya Allah di hari akhirat. Wa kana bil mu'minina raufur rahim. Rahimah, wa kana bil mu'minina rahimah. Adalah Allah itu khusus. Rahim inilah sifat yang khusus pada Allah yang kita minta kasih sayang khusus untuk orang beriman. Tapi kalau Rahman kasih sayang yang sifat umum. Bela lompa. La vea dirudo kafir ni bela vea dirudo non muslim bela lompa. Yang penting dia berada di dunia. Mumpuk morina itulah tanda kuasa rahmannya Allah. Tapi kalau Rahim itu di akhirat kelak. Inilah yang kita cari. Jangan cari Rahman. Maksud mada kita cari akhirat, jangan cari dunia gitu. Kalau Rahman sudah bayangkan. Coba fikir dayo da fikir saam bara ke dunia dene. Saya yakin paling wa qalilum min ibadiyas syakur. Seboki dong bersyukur nih. Dai dene dari subuh sampai pia subuh bem guna dosa ka lampar abin dai saya yakin banyak lalai yang kita lakukan. Tapi Allah tetap menurunkan kasih sayang sama kita. Itulah karena rahmannya Allah. Kanya seboki lalai dai ta kau kani pada wara ki rahman boti mate ngire abi odorate. Tapi karena memang Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman sehingga Allah memberikan sifatnya yang Masya Allah luar biasa. Makanya Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah menyebut nama Emerumai rai minta pertolongan. Emerumai Maha Rahman, Maha kasih sayang sangat luas ke dunia ini. Umum, bela lom penjikabia Emerumai pahum penaen rahmat kasih sayang Emerumai. Wasiat kulla syai, wasiat rahmati kulla syai. Telah luas itu rahmat itu kepada siapapun. Warrahim itu rahmat yang khusus di akhirat. Itu awalnya bismillahirrahmanirrahim. Warna bismillah bedana sebenarnya ini ada kata kerja yang dibuang. Dalam istilah bahasa nahwu nane dong tanah pernah tanah nahwu adalah al-fi'lul mahdhuf taqdiruhu. Pekerjaan yang dibuang dan bunyinya seperti ini. Saya melakukan sesuatu dengan nama Allah. Berarti waran di kelea, sepodakan waran keleanya nih, sepodakannya nih. Bismillah dengan nama Allah saya melakukan ini dengan nama Allah yang melakukan. Saya Bismillah dengan ngantai merumai, saya pengi minta kepada merumai, saya melakukan ini.
Bismillah, ara ceramah, bismillah, ara sembahyang, bismillah terus. Minta sama Allah terus. Luar biasa. Beda awalnya kayak te Arabnya sebenarnya. Rai menga dengan nama Allah. Rai menga bismillah, unu bismillah rai menga jauh langit dan bumi. Sama apa awanan kan menurut dainam sama apa. Rai menga dengan ngantai me rumai unu dengan ngantai me rumai rai menga. Bedanya jauh. Apa? Karena dais pehe ulu ngantar rumah. Ampo pehe pekerjaan daita. Tapi kalau pehe ulu pekerjaan daita berarti voti pendahulukan berarti senepati rumah ke. Makanya nanya hati-hati daine jangan pernah menganggap diri daita generai. Contoh ya. Eme dahom petani. Biasa kaina apa enggak dari rumah Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah engkau menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah padahal engkau mengetahui itu adalah kesyirikan. Ada kesyirikan yang tampak kita sadari sebenarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan kita sadari. Coba lihat tafsir suratnya. Ditafsir oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Abbas membawakan syirik kecil itu lebih pahumpa samar dan apa samarnya sudun wekin sama po unu senggie memee kayate waktu memee pada ai marundu ara cahaya samonnya syirik kecilnya. Sadar atau tidak sadar bunga saat paida kani barai popu ureave kani eni sumove ara krai ra sempurto itu sudah termasuk syirik. Dan hukum ya, suana fonis dau, Rahmat jelaskan. Dan sebenarnya ke renta, dan ternyata merenta kanta ke berumah, lu kayak ayat dan pai dawara lako maka gowe, buat lu dompanga. Itulah yang dimasukkan ayat ini. Fala taj'alu lillah wa antum ta'lamun. Kamu tahu itu Allah yang menjaga itu, tapi kenapa kamu menyandarkan pada makhluk? Mabenim cihi. Dalil yang pernah datang sahabat datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah wa syi'ta. Dene kena rumah dan kena eme wahai Nabi, marah Nabi. Aja'altani niddan lillah. Wahai Nabi, apakah kamu mau jadikan aku sekutu bagi Allah? Kan denta rumah ngatane, pai dawarannya weh. Umbeni mencihi sebenarnya ke sadar atau tidak sadar, spontanitas yakin dai dama pate mada. Alhamdulillah setelah spoki kita terbiasakan. Alhamdulillah. Gone alhamdulillah bone wara lako ara kena di dompanga. Itulah yang selamat. Paida wara lako botimpoi pikirai ini kesyirikan itu. Apa guna? Yang menjaga kita dari dompang itu Allah, bukan lako. Kan syarat nah. Apa dah pendai rumah? Nenek penting alhamdulillah rumahnya. Hanya kate yo, si Indo PHT po rumahnya sembiannya kate be. Renta nih. Apa nih renta? Alhamdulillah. Terima kasih rumahnya. Wone nih bine. Da ama unu nih. Gara-gara unu wone nih. Contoh, renta mendainji. Syukur wara rumah, unu wara pupu. Nenek buat ngantar rumah nih. Pehe ngantar rumah tapi unu pehe unu nih. Syukur wara rumah, unu wara pupu. Berarti Allah dan pupu lah yang menjadikan dai tamataho. Itu hati-hati. Itu sudah aja'altani niddan lillah. Kayak Nabi gini. Mencibe, summa di pehene. Suana pehe wa. Wane artinya dan, unu. Summa artinya kemudian atau wone. Alhamdulillah, jaga berumah. Wone wara pupu. Seboki na nih. Pahum pesamar na kesyirikan. Bagi orang yang berilmu, insya Allah hati-hati dia mengutukkan. Paida warawewe, woti map kanapa fana dene. Subhanallah. Alhamdulillah. Bone warandaimu kenine syukuran. Itu yang selamat. Nenek itu masuk ayat ini fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Coba lihat tafsirnya ayat itu. Masuk ditafsir oleh para ulama langsung paida waralako maka ngongo selamat rai. Itu sudah masuk ayat ini. Kanyentar rumah sebenarnya. Don tak kepehe menyempua. Kone pehe mengantar rumah, kone pehe unu. Sudah kanjentar rumah. Nenek bahayana. Aboti selamat rasi subhanallah. Nabi Ibrahim alaihi salam dahulu syirik. Saking tahu nak syirik na doarenya Rabbi junubni wa bani anasbunal asnam. Nabi mustahil on dimneba berhala. Tapi saking tahu nak ndai ini aman sekali zaman dengan kesyirikan. Kok amannya minta ampun subhanallah. Nah, oke. Nenek
maknanya sebenarnya ke nanya pentingnya nuntut ilmu kan. Penghiburan disadari di sini. Sebenarnya pandai ke. Makanya warat yang pak alhamdulillah setelah warat batik mada sepoki ilmunya warat alai pada warat boy arah main subhanallah. Ciu ni tese senggerambiran astagfirullah istighfar. Allah yang mendatangkan oi ke Londo. Kan boynya hara-hara narai. Sudah tidak usah disebut. Mencihinya alhamdulillah waramai rumah bone bine dam ka ununya ma alhamdulillah unu wani kan wati kendantaran rumahku. Ini bahaya. Makanya sebenarnya jangan pernah nanya sebuah dai selama pate-pate sepokin ya mada nih paling utama jangan pernah memuji orang di depan orang lain. Nabi pernah sahabat para sebuah sahabat tanda Nabi, roinai langsung Nabi marah. Waihak celaka kamu, kata ta'unuka. Kamu lagi sedang sembelih itu bunga sembelih yang bohong. Bahkan dalam riwayat kalau ada orang yang sedang memujimu, ambil serai potah. Maksudnya barama sahabat melakukan itu. Kok kenapa kamu melakukan? Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Tapi maksudnya arah PM itu madam batin kau. Dia lalu mudah. Karena kenapa? Karena pujian itu dari manusia ini senang dipuji. Kalau sudah dipuji, sudah. Kalau nikmati sudah hancur semua amalan kita. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kalau dipuji ini doanya. Allahumma la tu'ahidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadunnun waghfir lima la ya'lamun. Allah banyak masalah atas menake. Baratin pedom Allah banyak. Ada kejusak anda kai peri do bora apa kan atau encit leh. Coba lihat para ulama kalau dipuji stop. Anda belum tahu siapa saya sebenarnya hanya Allah. Kalau seandainya Anda tahu siapa saya sebenarnya Anda tidak akan berani berhak memuji saya. Sudah, tidak ada. Tolong edit lagi bahasa itu. Saya tidak akan mulai kajian itu kalau Anda itu memuji saya. Sudah, kita tutup kajian kalau memang Anda memuji kayak gitu. Enggak, engkau berani. Enggak, tidak. Gitu. Coba lihat itu para ulama yang karena memang hati mereka bersih. Hati Anda itu bangga. Subhanallah. Lebih-lebihnya nih masa-masa yang raya. Subhanallah. Apa enggak hindai Nabi? Ini doa diajarkan Nabi biar kita selamat dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lam. Rumai, rapengi mohon kay rumai. Rapengi kay rumai untuk melakukan perbuatan ternyata rai pate perbuatannya perbuatan syirik. Rai pate sembahyangnya dikeroi betul. Saya mohon perlindungan dari perbuatan di rumah. Oh sembahyang cara sujud cara rokok. Berarti batin ciu tumbuh 0,01% sudah hancur sudah. Ini bahaya kesyirikan. Harus 100% murni. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Sekarang mari kita kaji untuk hati kita. Alhamdulillah ittiba, alhamdulillah. Sekarang ikhlas ke kita. Dan yang paling utama. Makanya jangan pernah ujub. Para tempat rumah dah sesuai dengan kena endai ini. Ini kan sudah di mata Allah dia yang lebih baik daripada kita. Langsung di Allah di baik sembahyang. Semoga Allah ya Allah sudah selesai untuk diri kita selesai urusan. Nah, mas menaik masih naik terlanjut alhamdulillah. Lawan ni rompa resakes menaik. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Wajib paham singgi bismillah ya. Bismillah rai menga bismillah. Kita harus memulai dulu dengan Allah ampu pehe ya. Karavina, dapehe ulunnya karavina ampo pehe ngantar rumah. Sama unu tafsir surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu. Bayangkan ini. Sepoda kaya na'budu ka rai nembah eme rumah. Ndene hanya eme rumah pehe ulun ngantar rumah nih. Amin nembah. Ibadah. Pehe ence ngantar rumah ampo pehe ence ibadah. Apa ibadah di sini? Ada ibadah, daita ibadah nembah, daita ibadah meminta perlindungan. Makanya kalau kita sudah belajar tauhid alhamdulillah. Mada pribadi nih, semoga Allah menjaga keikhlasan Mada. Semoga Allah menjaga kita semua. Mada di Londo alhamdulillah dong paling tahu dong karundu. Alhamdulillah. Dengan belajar sepoki warawia berumah hanya Allah sudah. Dan seumur mori ampoyu rai mai kedengga memesa. Seumur mori. Apakah berani saya pulang sendirian ke Londo? Alhamdulillah saya coba memberanikan diri sekarang. Malum senaru keliunde pihi beme doho boti lelin otak rane tapi sepoki lu ilmu tauhidnya Allah.
Sokim, ini kesapa berapa ini pertama kali mori seumur mori rai dari keboro rai sapa aja. Pikir rai gini rai sapa kayak tahu kadang. Selamanya kan main Sofi, main Bayi kan. Kan. Sekarang saya belajar untuk berani untuk menerapkan ini. Iya karena abu dua, iya karena stain. Pertama sapaan saya Soki kemi. Kedua sapa dore rate, Soki jambu, Sokim cinggi, dore mali, Sokim sele, bombo. Aceng guna poda. Itu buan sapa nih. Apa jauh ya? Hah? Apa jauh? Celelis lah, tidak usah disebut, cukup saya aja jadi korban. Tetapi setelah saya mengkaji surat Al-Jin, Masya Allah, luar biasa, ternyata tidak ada nilainya mereka itu. Wa annahum kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Setelah kan makan sekarang saya coba terapkan sekarang. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada Maja. Jelas sih Senggerambi jelas. Karena Maja kan jauh paling tahu. Dan umur mori ampo yun dari keborong main bermain, saya coba belajar untuk berani. Tapi kalau kerasam kelaya barang tahu insyaallah. Rasa ndai lebih tu dan seumur mori. Jadi bismillah ya Allah, tidak ada. Ya, saya juga ingin lihat setan-setan itu. Sekali jika PN hari kita ingin. Selama mori rahat doa medohonya. Saya coba memberanjanya, makanya saya berani dan inginnya aram kejar saya magri mau kelonjuk, tapi tidak. Saya coba seboki rumah, coba jane pas umur mori ne ampoyut on kami saya merundu. Kanya otawali ni saya kena apa-apa dah bismillah sudah. Tanggal-tanggal sekali anak insyaallah. Ram tanggal-tanggal sekali, lau kotu lo kerate. Rate londu paling tahu kerai. Kalau rate dengan ke pala dore rate kan. Rate kuta. Rate keboro insyaallah akan tahu kain karena pernah peningan gua apa-apa. Rate londu paling tahu kerai. Ngolo nari pandanya subhanallah. Uti lelin otaran. Tapi alhamdulillah nanya penting ilmu nah. Nanya penting ilmu sebenarnya. Makanya sekarang saya belajar. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji hanya milik Allah. Dengan kenikmatannya ngahi abuna ini nu wadau mate nu barang alhamdulillah tahu. Nuvo lao kay raten ini. Tapi kan motif ihabeme otak rai dari ini ya. Pai tidak begini. Waras sebuah anak mori guru rai mbak bojong. Watun tanda anakan. Watun tanda rahiru. Enggak lalu masa paman. Masa ada orang bisa dijelma jadi batu? Mustahil itu zaman dulu. Enggak malu muti terekam kan. Yo kalau zaman dulu dong bisa jadi orang buat patung untuk disembah. Lucu enggak? Unci romo enggak marian kan? Enggak. Karena sudah ditanam masa bapaknya tidak pernah dimitosin di begini. Dewane hencane Nah nenek penting insyaallah. Mudah-mudahan berani temperandet insyaallah lah. Berani anak. Insyaallah lah kamu tahu tapi nanya di kepehen hari kebeme di doa hari selama mori rara padolondo perundu kalau yang melidong ke encang-encang apa enggak hindari rumah wa min syarri ghasikin idza waqab wajar dari tam tahu yang merundu wajar lebih waktu tambah ke mitosnya aku berlindung dari ghasikin kejelekan yang merundu idza waqab apabila telah gelap gulita wajar dari tam tahu yang merundu. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan curhat mada kayak medah keluarga raya po. Patekip daw makalainnya ke peri. Seiha. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Artinya alladhi ma yuwaswisu waswas membisik-bisik di dalam hati manusia. Apakah masuk itu di takut dari 4 titik ke 7 titik kan? Arah nenek. Kalau nenek bisikan-bisikan dari jin, yang setan-setan yang masya Allah lah dari kau kakarabi, jika nenek suka hatinya itele, adole, itele nenek bisik masuknya. Bisa juga bisik dari setan, malah pempanga ambora. Dari setan minal jinnati wan nas. Waras setannya waras ungguan sih. Setan dari jin, setan dari manusia. Nama bahayanya kayak bahayanya setan daketannya. Kalau setan maketa ke mai pengaruh na po na setan daketannya apa yang tahu kayo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim sudah selesai. Nah, malam ini saya akan terapkan ilmu-ilmu rakyat Oke. Walaupun mustahil nih untuk kita lihat ini itu. Karena bakabuti peleli beme doh dom tua ke. Ana mula sai mapaiha buti leli ni. Mapaling mentau de. Kalau ke Lombok paling dosa alhamdulillah. Sampai do Lombok dosa mo nang kahamesa jam 1 kan. Apaan tahu kaya raban nang mapelinga apa-apa. Kerasan dai mo ba?
Ni nane bahaya na daim kawanan sebenarnya ke tahu pop entau mu kai harimau atau sawa atau lako daripada pendawe hencan be. Cukup saya jadi korban. Lanjut. Mana curhat madas menanyakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu segala puji. Masya Allah. Alhamdu ini pujian. Wara upam buat jenis pujian. Alif lam kai kata alhamdu. Mau innal hamda, mau hamdan katsira, mau alhamdu sama pak. Malan matenggon innal hamda. Rentem dai beb ulu ama beb ulu inam ya. Dan kaum dai subhanallah. Alhamdu itu artinya segala puji. Ada 4 pujian. Pujian Allah terhadap manusia. Pujian Allah terhadap dirinya. Pujian manusia terhadap dirinya. Dan pujian manusia terhadap Allah. Yang paling agung adalah pujian Allah terhadap dirinya. Baru pujian Allah terhadap manusia. Yang paling jelek adalah pujian dirinya. Manusia terhadap dirinya. Roy Beki ngatakan. Paling pertama adalah pujian Allah terhadap dirinya karena memang wajar dia dipuji. Dia memuji dirinya. Kemudian pujian Allah kepada manusia karena manusia senantiasa memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Raim taho alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus shalihat. Raim iha pun kita puji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Sebenarnya kan rahmat Allah Subhanahu wa taala segala puji, semua pujian ini entau rumah serah. Makanya dau meroidau itu sebenarnya hakikatnya dia sudah melupakan dia memuji Allah. Da akau lalu nama Allah daim dunia. Da akau lalu alhamdulillah watibaran dai dau ni. Ni bertahu petontamu kai dau kalai dapat tantane kai doni. Karena itu musibah samun sembele be bawaan. Makanya sebenarnya kan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang patut yang pantas kita puji hanya Allah. Mai apapun jelas alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbi itu artinya Tuhan, pemilik. Apa enggak hendak rumah wa'bud rabbak hadal bait. Liman hadat liman apa? Man rabbul bait? Man rabbul masjid? Man rabbul bait? Sem tahu mana? Ana rabbu. Saya tuannya. Apa nih kalau kayaknya majikan, majikan. Tapi Rabbu di sini adalah Tuhan. Tuhan semesta alam. Apa itu alam? Semesta alam itu adalah ma siwallah. Apa yang selain Allah. Berarti ada alam manusia, ada alam jin, ada alam hewan, ada alam semesta. Semua selain Allah itu adalah al-alamin. Berarti semua manusia, semua jenis alam yang ada di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala, alam angkasa itu wajib memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makan dai sebenarnya main dinya alhamdulillah. Jangan pernah apa ya syukuran daimu. Jangan pernah ngomong kayak gitu. Alhamdulillah. Memang ada hadis lam yaskurin nas lam yaskurillah. Baik. Film ni po? Lanjut ke buka bahan lanjut buat dulu. Tahu buka bancet. Bancet. Karena ini yang diajarkan oleh guru-guru kita, jangan sampai timbul